Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah krisis di rumah lelang Vientiane teratasi, Permaisuri dan Xiaoyan berjalan menuju istana Yao King, dan Xiaoyan melihat banyak orang yang berkerumun di depan istana, dan itu membuat suasana hatinya tidak nyaman. Segera, aura kuat Permaisuri terpancar dan membubarkan semua kerumunan orang. Permaisuri terus melanjutkan menggoda Xiaoyan. Penampilanmu yang memalukan benar-benar tidak berubah sama sekali. Bahkan jika ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, kamu selalu bisa sangat malu sebagai seorang pemuda. Semakin kamu seperti ini, semakin akan menarik perhatian wanita. Ini adalah keahlian unikmu. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan berhenti dan setelah jeda, dia langsung melambaikan tangannya. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi itu menjadi trik unik untuk menarik perhatian wanita. Suamiku, jangan khawatir, aku hanya bercanda. Xiaoyan tersenyum kecut lagi dan harus mengatakan bahwa semua wanita yang mulia tampak cerdas dan berbakat. Mereka semua adalah eksistensi kelas 1 dalam memahami kata-kata dan emosi, serta memahami hati orang. Tampaknya istana Dewa Pemburu tumbuh dengan liar selama Permaisuri sedang tidur. Tetapi bahkan hari ini, tampaknya masih tidak layak disebut di mata Permaisuri. Xiaoyan membawa percakapan kembali ke topik secara berurutan untuk mengurangi rasa malunya. Semuanya sudah diatur untuk suamiku. Suara Permaisuri masih lembut, menusuk hati orang. Apakah itu Permaisuri mengetahui alasan mengapa Yang Mulia bisa begitu sukses adalah karena dengan bantuan wanita seperti itu di belakangnya. Tidak peduli betapa sulitnya hal itu, mereka bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Hutan belantara abadi. Bisakah aku pergi ke sana? Xiaoyan bertanya lagi. Dia tidak tahu tempat seperti apa itu. Dan Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan sesuatu setelah pergi ke sana. Jadi dia hanya bisa bertanya pada Permaisuri. Setidaknya Permaisuri seharusnya tahu segalanya tentang alam Suanyin. Hutan belantara abadi adalah tempat bencana pertempuran yang pecah di alam Suanyin. Ada banyak makhluk abadi yang telah mati, dan makhluk abadi itu sendiri memiliki energi yang kuat. Makhluk abadi yang mati telah membentuk ruang yang unik. Ini bukan hutan belantara, tapi sebaliknya, itu adalah tempat pemakaman para abadi ini. Tentu saja, di ruang ini ada banyak keberuntungan. Apakah itu dewa petarung atau abadi? Kamu dapat menemukan keberuntungan yang kamu butuhkan di dalamnya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sini. Hanya Xiaoyan, Permaisuri, dan kelinci awan es yang berada di pelukan Permaisuri. Mereka berjalan-jalan di istana Yao King, dan Permaisuri menjelaskannya dengan lembut. Bukankah itu sempurna? Xiaoyan menatap Permaisuri. Dengan tempat seperti itu, seharusnya dapat meningkatkan kekuatannya, dan Xiaoyan benar-benar ingin mencobanya. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Hutan belantara abadi juga merupakan salah satu tempat terlarang di alam Suanyin. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan keabadian, kamu mungkin akan mati walaupun kamu tidak sengaja memasukinya. Setiap kematian keabadian kaisar seperti kematian paus raksasa di laut, tubuhnya akan menjadi sebuah pulau. Itu akan memberi makan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal yang sama berlaku untuk keabadian.
terjadi di wilayah hutan belantara abadi. Ada banyak binatang penjaga yang kuat. Dan ngomong-ngomong, mereka bukanlah ancaman terbesar di hutan belantara ini. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Terlihat betapa berbahayanya hutan belantara abadi. Apakah permaisuri bermaksud membiarkanku menyerah? Tanya Xiaoyan. Suamiku, jika kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa menemanimu sebentar. Permaisuri memandang Xiaoyan. Matanya yang indah sekali lagi melengkung menjadi bulan sabit. Senyum manisnya membuat hati siapapun akan meleleh saat memandangnya. Apakah kamu akan membawa kelinci? Xiaoyan menoleh dan bertanya. Permaisuri tiba-tiba tersipu. Suamiku, apakah kamu ingin mengajakku kencan sendirian? Xiaoyan awalnya ingin mengatakan bahwa kelinci ini cukup menyebalkan. Tapi sekarang sepertinya jika dia tidak membawa kelinci, dia mungkin akan dimakan oleh permaisuri di jalan. Maksudku, lebih baik membawa kelinci bersamamu. Meskipun mulutnya sedikit menyebalkan, kamu masih bisa menghilangkan rasa lelah di jalan. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum, menatap kelinci awan es, dan mata merah muda yang terakhir memiliki ekspresi yang kompleks. Oh, sungguh, sepertinya kamu rukun selama periode waktu ini. Kelinci awan es juga dalam kondisi yang baik, tetapi emosinya agak tidak terkendali. Permaisuri mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tercengang saat mendengarnya. Bisakah ini juga dikatakan cemburu? Memang terlihat lucu, tapi mudah menggigit orang saat sedang gila, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Jahat, kelinci awan es segera memamerkan giginya dan mengeluarkan geraman rendah ancaman. Tapi setelah dia memamerkan giginya, permaisuri langsung menampar dahinya. Kemudian kelinci awan es mendengus dan jatuh ke dalam pelukan permaisuri lagi. Jika suamiku tidak menyukainya, kita pergi berdua saja, kata permaisuri sambil menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya memerah. Xiaoyan tidak tahu apa yang dipikirkan permaisuri di dalam hatinya saat ini. Setelah selesai berbicara, kelinci awan es melompat keluar dari pelukan permaisuri, berbaring di bahu Xiaoyan dan menepuk Xiaoyan dengan cakarnya, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan mereka berdua sangat baik. Xiaoyan mengedipkan matanya pada kelinci awan es, sepertinya mengatakan dengan matanya, sudah terlambat untuk mengetahui cara mencilat sekarang. Mengapa kelinci ini tiba-tiba tidak bisa berkata-kata? Xiaoyan bertanya-tanya. Ketika kelinci awan es berada di dalam pelukan permaisuri, ternyata sangat sunyi, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aku tidak suka terlalu banyak kebisingan. Permaisuri tersenyum. Xiaoyan mengangkat alisnya, berpikir bahwa jika dia tidak suka hal yang berisik, mengapa dia pergi ke pelelangan untuk menjadi juru lelang? Di tengah kekacauan, Xiaoyan dapat mengingat bahwa permaisuri tersenyum seperti bunga dan sangat bahagia. Ya, aku juga tidak terlalu menyukainya. Xiaoyan mengangguk dengan cara yang sama dan kelinci awan es langsung tertegun. Hatinya sangat cemas. Setelah berlarian di bahu Xiaoyan, dia berlari lagi ke lengan permaisuri, seolah-olah memohon belas kasihan. Xiaoyan tersenyum, meskipun mulut kelinci awan es sedikit menyebalkan di jalan. Dia masih banyak membantu Xiaoyan di saat-saat kritis. Mungkin bukan itu yang dia inginkan, tapi setidaknya dia memilih untuk bergerak. Melihat tatapan cemas kelinci awan es, sepertinya dia benar-benar takut permaisuri tidak akan membawanya dan meninggalkannya di bintang Wan Xiang. Ketika dia melihat Xiaoyan, mata merah mudanya penuh permohonan dan sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat.
Namun, jika kamu bisa lebih tenang, kamu bisa dianggap sebagai pasangan yang baik. Xiaoyan berkata lagi. Kemudian, kelinci awan es membuat gerakan silang dengan mulutnya, yang berarti dia pasti akan diam. Melihat penampilan kelinci awan es sebelumnya ketika ia melakukan apapun yang diinginkannya dan mulutnya penuh dengan ocehan, dan melihat penampilan menyedihkan dari kelinci awan es saat ini, Xiaoyan sama sekali tidak merasa itu menyedihkan, namun bahkan ingin tertawa. Permaisuri memandang Xiaoyan dan mengangguk puas, lalu dia tersenyum lembut. Sebenarnya, permaisuri telah bekerja sama dengan Xiaoyan sepanjang waktu hanya untuk mempermainkan kelinci awan es. Permaisuri secara alami mengetahui karakter kelinci awan es dengan sangat baik. Jadi dia tahu bahwa kelinci awan es pasti telah mengeluarkan kata-kata menyebalkan untuk Xiaoyan selama di perjalanan. "Kapan kita pergi?" Xiaoyan bertanya. "Apakah kamu terburu-buru? Kamu baru saja kembali. Sebaiknya kamu beristirahat. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari beberapa informasi terbaru tentang hutan belantara abadi." Permaisuri merasa masih perlu baginya merasakan kedamaian singkat ini. Saat ini mereka masih terus berjalan memasuki istana Yao King. Xiaoyan merasakan seluruh tubuhnya rileks seketika dan ada aroma samar yang meresap ke udara seolah-olah bisa menenangkan pikirannya. Ada juga halaman kecil yang unik di belakang istana Yao King yang penuh dengan berbagai bunga dan tanaman. Dibandingkan dengan masa-masa sulit, pemandangan itu adalah ketenangan yang langka. Namun saat melihat bebatuan dan air yang mengalir, Xiaoyan berhenti sejenak karena pemandangan itu tampak sedikit familiar. Setelah mengingatnya dengan cermat, dia menyadari bahwa ada juga halaman yang anggun dan sunyi di belakang kuil kuno. Dan itu terlihat ada beberapa kesamaan. "Ada apa? Tidakkah kamu menyukainya?" Melihat Xiaoyan sedikit tertegun, permaisuri bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian permaisuri tersenyum. "Dia dulu paling suka datang ke sini, berbaring di pangkuanku, mendengarkan dunia. Apakah kamu ingin mencobanya?" Melihat Xiaoyan dengan manis, permaisuri menepuk kaki gioknya dengan telapak tangan putihnya. Xiaoyan membeku di tempat, sangat malu. Bahkan otot-otot di wajahnya menjadi tidak wajar. Dia melambaikan tangannya dengan senyum masam. Melihat Xiaoyan yang pemalu, permaisuri tersenyum lebih cerah dan menepuk pahanya lagi. "Duduklah dan pergi memancing. Kamu terlalu tidak sabar." Jari-jari ramping di depan permaisuri memainkan perangkat teh dengan lembut dan nyaman. Xiaoyan duduk bersila, mengambil pancing, dan permaisuri dengan hati-hati menyiapkan umpannya. Xiaoyan dengan santai menggantung umpan di kail dan melemparkannya ke kolam. Kemudian ikan roh emas ditarik keluar dari air oleh Xiaoyan, dan itu berkilau dalam sekejap. Xiaoyan tidak tahu kapan senyuman muncul di wajah permaisuri. Saat berikutnya, permaisuri bertepuk tangan dengan riang dan sangat bahagia. Hanya kelinci awan es yang berbaring berlutut tampak tertekan. Dia merasa tidak disukai. Ternyata hanya beberapa hal yang sangat sederhana. Gumam Xiaoyan. Dia melepas ikan roh dan memegangnya dengan kedua tangan. Kemudian perlahan memasukkannya kembali ke kolam, dan ikan roh itu menghilang tanpa melihat ke belakang lagi. Melihat bahasa bunga, mendengarkan nyanyian burung, minum anggur dan minum teh, hidup tidak lain adalah sama. Permaisuri tersenyum sedikit dan menyerahkan teh yang diseduh di telapak tangannya yang lembut kepada Xiaoyan. Melihat senyum lembut permaisuri, sepertinya itu tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk menolak. Dia secara alami
menggulurkan tangan dan mengambil cangkir teh. Setelah meminum teh, Xiaoyan menghela nafas tanpa sadar. Seolah-olah di saat ini terlalu banyak tekanan yang dilepaskan dari pikiran dan hatinya. Xiaoyan menutup matanya, mencium aroma bunga dan mendengarkan nyanyian burung. Xiaoyan sangat menikmati momen ini sepenuhnya. Sebelum aku bertemu Yang Mulia, aku tidak tahu apa itu kehidupan. Tetapi ketika aku bertemu dengannya, dia lembut, bersih, dan jantungku berdebar. Sejak saat itu, angin naik, awan melonjak, burung-burung ketakutan, dan akhirnya terbangun dari mimpinya. Xiaoyan perlahan membuka matanya ketika mendengar kata-kata itu. Aku pernah bermimpi, dan di dalam mimpi itu, kamu dan aku sama-sama berambut abu-abu dan duduk di sini. Setelah 1000 tahun, kita masih bisa duduk di sini. Kedatanganmu seperti yang telah dijanjikan. Itu sangat membuatku bahagia. Terima kasih. Permaisuri memandang Xiaoyan. Matanya bersinar. Itu bukan air mata, tetapi pancaran mabuk cintanya. Xiaoyan tidak berbicara dan permaisuri menatapnya diam-diam untuk waktu yang lama. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak kata dan sepertinya dengan menemaninya itu cukup membuatnya tenang dan puas. Tapi cinta itu jauh di dalam tulangnya. Melihat permaisuri, yang bisa dilakukan Xiaoyan hanyalah berpura-pura. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak dan mengecewakan orang yang begitu penyayang. Apakah kamu memiliki sesuatu di dalam pikiranmu? Atau apakah kamu memikirkan wanita tercintamu juga? Permaisuri bertanya tiba-tiba. Xiaoyan tertegun dan mengangguk ringan. Apa yang kamu takutkan? Permaisuri bingung. Aku khawatir suatu hari mereka akan seperti ini. Gumam Xiaoyan seolah-olah dia melihat akhir hidupnya sendiri saat ini. Kebingungan muncul di mata Xiaoyan. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, memikirkan Zeni, King Mu'er, dan semua orang di tim Fearless. Dia melakukan banyak hal sendiri, tetapi pada akhirnya dia masih menyakiti mereka. Kamu seperti dia, beneran dunia, memikul semua beban di punggungmu. Jadi jangan meragukan dirimu sendiri. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan wajah yang menyakitkan, seolah-olah dia bisa berempati dengan Xiaoyan. Percayalah pada dirimu sendiri. Semuanya akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Senyum muncul di wajah permaisuri. Bisakah aku benar-benar mendapatkan keinginanku? Xiaoyan menghela nafas panjang. Melupakan itu mudah untuk dikatakan. Tetapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa ada beberapa kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan di dalam hidupnya. Apa yang kamu inginkan di dalam hatimu pasti akan menjadi kenyataan. Setidaknya di alam Suanyin ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Melihat senyum lembut permaisuri, tangan Xiaoyan bergerak sedikit dan hatinya seperti ombak di permukaan air. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menarik permaisuri ke dalam pelukannya. Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa untuk berterima kasih padanya. Tapi mungkin yang dibutuhkan permaisuri bukanlah terlalu banyak kata-kata. Melainkan saat ini dengan memeluknya itu sudah cukup. Lubang hidung Xiaoyan dipenuhi dengan aroma lembut permaisuri yang berada di lengannya. Pada saat ini, Xiaoyan sedang dalam suasana hati yang rumit. Tapi dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada permaisuri dengan cara ini. Tiba-tiba, di pelukan permaisuri dan Xiaoyan, sepertinya ada sesuatu yang bergerak.
Dan saat berikutnya, kepala kelinci menonjol darinya, terengah-engah. Jelas itu kelinci, tapi sepertinya bisa terlihat ketidakberdayaannya. Sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu. Permaisuri berbicara dengan lembut di telinga Xiaoyan. Mata merah muda kelinci awan es tiba-tiba melebar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menatap permaisuri dengan heran. Tubuh Xiaoyan juga sedikit membeku. Apakah kamu takut? Permaisuri terkekeh. Pada saat ini Xiaoyan menarik tangannya karena malu dan duduk tegak lagi. Kamu tidak akan... Mata lembut permaisuri melirik ke tempat yang seharusnya tidak diukur, dan wajah Xiaoyan menjadi semakin merah. Aku normal. Xiaoyan tersenyum pahit. Biarkan aku memeriksanya, kata permaisuri. Yuaner, apa ada yang menyenangkan di kota Vintian? Ayo kita jalan-jalan bersama. Menyenangkan? Apa ada yang lebih menyenangkan dariku? Permaisuri tersenyum manis dan segala macam pesona berlimpah pada saat ini. Kemudian Xiaoyan sudah berdiri. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan melarikan diri dari sini dalam keadaan malu. Permaisuri tidak marah, tetapi tertawa seperti lonceng perak dan berjalan bersama kaki teratainya mengikuti Xiaoyan. Pada saat ini di luar istana Yao King, ada loteng yang menjulang tinggi, dan itu dapat melihat keseluruhan gambar istana Yao King, dan ada dua sosok yang berdiri di dalamnya. Yuan Wei telah kalah. Benar saja seperti apa yang dipikirkan oleh tuan istana. Permaisuri mengatur banyak orang kuat di sampingnya, dan aku mendengar bahwa orang yang mengalahkan Yuan Wei adalah 9 bayi yang tersembunyi di daerah jurang kutub. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu terlihat lebih cantik. Gunakan trik kecantikan untuk melihat apakah kamu bisa dekat dengannya. Tai King memandang Yu King dengan mata main-main. Kedua wanita itu adalah dua dewa abadi dari istana dewa pemburu, tetapi keduanya tampaknya tidak terlalu serius. Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak sebaik kamu dalam hal ini. Yu King memutar matanya ke arah Tai King dengan sedih. Yu King terlihat lebih seperti kecantikan yang dewasa, sementara Tai King memiliki penampilan yang menawan dan awet muda. Pada saat ini, kedua wanita yang berdiri di atas loteng semuanya menatap istana Yao King dan melihat dua sosok berjalan keluar dari istana Yao King dengan santai. Hah? Permaisuri. Kedua wanita itu terkejut, dan ketika kedua wanita itu menonton, Xiaoyan yang berada di ribuan kaki jauhnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya sepertinya mampu menembus ribuan kaki, dan dia bisa melihat kedua wanita itu. Itu dua dewa abadi dari istana dewa pemburu, Tai King dan Yu King. Keduanya berada di langkah kelima dari kekuatan keabadian kaisar. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan tempur, tetapi Yu King sedikit lebih baik dalam temperamen. Permaisuri tidak mengangkat kepalanya, tapi mengetahui identitas keduanya yang berdiri di arah yang dilihat oleh Xiaoyan. Kapan mereka datang? Xiaoyan bertanya. Sebelum kamu tiba. Permaisuri menjawab dengan lembut. Xiaoyan tercengang. Awalnya mengira kedua wanita itu datang setelah dia sampai di bintang Wan Xia. Salah satu dewa abadi telah bertarung denganku dan melarikan diri, kata Xiaoyan. Oh, suamiku masih memiliki kekuatan seperti itu. Sejauh yang aku tahu, di antara 8 dewa abadi di istana dewa pemburu, yang memiliki kekuatan terendah adalah langkah kelima dari keabadian kaisar. Sepertinya aku meremehkan suamiku. Permaisuri ragu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yuan kamu jangan berpura-pura. Kurasa kamu seharusnya mengetahuinya. Xiaoyan tersenyum kecut.
dewa abadi yang mengalahkanmu bernama Yuanwei, langkah ke-6 dari keabadian kaisar. Tapi aku tidak pernah menyangka Jiuying akan membantumu. Permaisuri tidak bisa menyembunyikan apapun dari Xiaoyan, jadi dia hanya tersenyum main-main. Pada saat ini, Taiking dan Yoking di loteng jauh sudah menarik pandangan mereka. Mereka jelas menahan nafas, tapi sepertinya mereka masih ditemukan. Siapa orang ini? Bagaimana dia menemukan kita? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwanya, kita telah menyembunyikan aura kita. Tidak mungkin dia menemukan kita begitu cepat. Wajah Taiking sedikit membeku. Saat ini, kedua wanita itu tidak berani melihat ke permaisuri lagi. Lagi pula, mereka berdua tahu bahwa permaisuri bukanlah seorang vegetarian. Taiking melanjutkan, sementara Yoking sedikit mengerinyit. Kenapa kamu tidak berbicara? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah terus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi? Taiking memandangi Yoking yang diam dan sedikit mengerinyit dan berkata dengan sedikit marah. Aku khawatir kita telah ditemukan oleh permaisuri ketika kita tiba di kota Vintian. Kupikir kita harus pergi dari sini sekarang. Tidak ada artinya untuk terus mengikutinya. Setelah beberapa saat, Yoking akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya. Pergi? Kita baru saja tiba dan pergi tanpa melakukan apa-apa. Taiking sepertinya tidak mau dan tidak menganggap permaisuri sebagai ancaman besar. Yoking melihat Taiking dari atas ke bawah, lalu berkata dengan sinis, dasar payudara besar dan tidak punya otak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa mencapai ke tempatmu hari ini. Taiking melirik puncak kembarannya yang dibanggakannya dan kemudian ke Yoking. Kamu yang lebih besar dariku, jadi siapa bilang aku tidak punya otak? Kedua wanita itu hendak bertengkar lagi. Namun pada saat berikutnya, tiba-tiba cahaya dingin datang. Yoking mengulurkan tangannya dengan reaksi yang sangat cepat dan menangkap cahaya dingin itu, lalu menjentikkan telapak tangannya. Slip Giok tiba-tiba muncul di tengah dan kedua gadis itu segera saling memandang. Tuan Istana Juci. Keduanya berbicara bersamaan. Ada hantu di istana. Kalian sudah terekspos. Lihat saja dari kejauhan. Kata-kata di Slip Giok terhenti di udara. Dan setelah memastikan bahwa itu adalah berita dari Juci, kedua wanita itu terkejut. Apakah ada hantu di istana? Berarti ada hantu yang ditanam oleh permaisuri di istana Dewa Pemburu kita. Taiking menarik napas dingin dan ekspresi Yoking menjadi lebih serius. Aku sudah mendengar bahwa permaisuri pandai dalam hal tata letak dan akan menghabiskan ribuan tahun untuk merencanakan tata letak. Aku khawatir hantu batin di istana Dewa Pemburu sudah ada sejak lama. Jika demikian, semua yang ada di istana Dewa Pemburu berada di bawah kendali permaisuri. Mata Yoking sedikit menggelap dan dia bergumam. Taiking juga mengeluarkan desisan dingin saat mendengar kata-kata itu. Awalnya, dia mengira cukup tersembunyi bagi mereka untuk masuk. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka berangkat dari istana Dewa Pemburu, permaisuri mungkin telah mendapatkan berita. Keberadaan seperti itu benar-benar menakutkan. Aku mendengar bahwa permaisuri telah mati. Jadi mengapa dia muncul kembali? Sulit dipercaya. Mungkinkah dia masih bisa dibangkitkan? Tanya Taiking bingung karena dia menerobos dan menjadi kekuatan abadi hanya setelah permaisuri mati. Tapi barusan tatapan tiba-tiba Xiaoyan dan perintah batu giok dari penguasa istana benar-benar membuat Taiking merasa sangat gugup. Bahkan jika orang kuat dari level ini mati, itu tidak akan sesaat, tetapi secara bertahap akan menghilang dalam jangka waktu yang lama, kata Yoking perlahan. Untuk keabadian dewa yang tingkatnya lebih tinggi dari keabadian kaisar, tidak akan pernah terhapus oleh waktu.
Kekuatan abadi yang tersimpan pada langkah pertama Kaisar Abadi masih hanya ada di jantung. Tetapi seiring meningkatnya kekuatan abadi akan diintegrasikan ke dalam pembuluh darah, daging, dan tulang. Kamu dan aku sama-sama keabadian Kaisar, tetapi Permaisuri telah menembus keabadian dewa. Apa yang aneh tentang pemulihan keberadaan seperti itu? Kata Yoking segera. Penyembunyian kita selanjutnya tidak akan banyak berguna. Memasuki kota Vientiane berarti memasuki jangkauan pengawasan Permaisuri. Setiap gerakan kita tidak bisa lepas dari pandangan Permaisuri. Kita hanya bisa mengikuti kata-kata Tuan Istana dan berusaha untuk tidak mendapatkan masalah dengan itu dan apalagi permusuhan. Karena Permaisuri tidak memilih untuk membasmi kita pada saat pertama, mungkin dia tidak ingin bertarung dengan Istana Dewa Pemburu. Yoking hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Jika tidak, Permaisuri akan menemukan mereka. Setelah itu mereka dapat sepenuhnya dihapus dengan tangannya. Tetapi tidak ada hal seperti itu sekarang, yang berarti bahwa Permaisuri masih membiarkan mereka hidup. Saat ini hanya ada satu kemungkinan. Di mata Permaisuri, keduanya sama sekali tidak menimbulkan ancaman dan tidak ada banyak perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh. Perintah batu giok dari penguasa istana. Tampaknya Tuan Istana sudah tiba di kota Vientiane. Kita hanya perlu menunggu kabar, kata Yoking. Taiking mengangguk seperti ayam mematuk nasi dari awal sampai akhir, seolah-olah dia sepenuhnya setuju dengan analisis dari penilaian Yoking. Kalau begitu, apakah kita akan mengikuti atau tidak? Tanya Taiking. Jangan mengikuti dengan sengaja. Perlakukan saja sebagai permainan. Kota Vientiane sangat besar dan ada banyak makanan enak, kata Yoking. Taiking langsung menjilat bibirnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan dan dia tampak seperti seorang gadis kecil yang bahagia. Yoking memandangi Taiking dan menggelengkan kepalanya. Dia mampu mempertahankan aspirasi mudanya yang berada di luar jangkauan orang lain. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.